Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Tujuh petak toko di Pasaman Barat musnah terbakar. Universitas Negeri Padang siapkan peraturan syarat kelulusan selain membuat skripsi. Seorang polisi sisihkan uang gajinya untuk beli sembako yang dibagikan kepada warga kurang mampu. Tujuh petak toko yang berada di lokasi padat permukiman di Bundaran Simpang 4, Pasaman Barat, Minggu malam hangus terbakar. Api pertama kali terlihat dari salah satu toko yang berjejer di pinggir jalan raya tersebut. Karena hembusan angin yang kencang, ditambah bangunan yang terbuat semi permanen, menyebabkan api cepat menjalar ke 5 petak toko di sebelahnya. Banyaknya material yang mudah terbakar menjadi penyebab api cepat membesar dan menghanguskan bangunan yang terbakar. Toko yang terbakar itu menjual bermacam bahan, seperti toko obat, toko plastik, toko barang harian, toko bahan kue, dan toko kertas dan alat tulis. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan polisi berjibaku memadamkan api. 4 mobil pemadam kebakaran dan sebuah mobil water cannon Polres Pasaman Barat baru berhasil menjinakkan si jago merah 3 jam kemudian. Ya, karena dilihat dari TKP-nya, karena memang bangunannya juga semi permanen dan juga berdekatan dan berhimpitan, sehingga kondisi dan kondisi bangunan maupun kondisi cuaca mengakibatkan api menjalar dengan cepat. Penyebabnya sudah diketahui, Komandan? Kalau penyebabnya besok pagi akan kita lakukan olah TKP untuk penyebab kebakaran dan kerugian material, besok akan kita sampaikan. Beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, sementara penyebab kebakaran masih belum diketahui. Demikian juga dengan kerugian materi masih dihitung. Kebakaran ini merupakan kebakaran terbesar yang terjadi di Pasaman Barat dalam 10 tahun terakhir. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Seorang bocah bernama Muzamil Atalif dan berusia 2 tahun ditemukan warga dengan kondisi meninggal dunia di saluran irigasi di daerah Jorong Pisang Rebus, Nagari Sitiung, Darmasraya pada Minggu siang. Korban ditemukan berjarak 2,5 km dari lokasi korban terpeleset dan jatuh ke dalam saluran irigasi, kemudian terseret arus air saluran irigasi tersebut. Isak tangis keluarga tidak terbendung melihat korban sudah terbujur kaku, meninggal dunia ketika dibawa ke rumah orang tuanya di daerah Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung. Informasi yang dihimpun, anak pertama dari pasangan Megi Chandra dan Mesta Putri Nurhayu sedang bermain di belakang rumahnya yang tidak jauh dari saluran irigasi. Namun korban tak lagi terlihat dan terdengar suaranya. Karena korban tak kunjung pulang, keluarga mencarinya dan memberitahukan peristiwa tersebut ke warga lainnya. Warga pun bersama-sama mencari korban. Kalau untuk kondisi korban pada saat ini sudah meninggal, dan kita lihat untuk bagian tubuhnya memang ada goresan karena mungkin arus air yang cukup besar gitu. Peristiwa anak-anak yang tenggelam kerap terjadi di sepanjang saluran irigasi. Sejatinya, para orang tua harus ekstra waspada dan tidak membiarkan anaknya bermain-main di sekitar saluran irigasi tersebut. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.
Sebagian orang tua di Kota Bukit Tinggi kewalahan mempersiapkan anak mereka yang akan sekolah. Karena tidak seperti biasanya, anak membawa lebih banyak buku ditambah bekal ke sekolah. Hal ini terjadi sejak sekolah di Bukit Tinggi dari tingkat TK hingga SMP mulai memperlakukan sekolah 5 hari, Senin hingga Jumat. Jam pulang anak diperpanjang dari hari biasanya. Beragam pro dan kontra bermunculan sejak pemerintah mengumumkan uji coba sekolah 5 hari. Seperti yang disampaikan orang tua murid di SD 04 Bukit Tinggi. Orang tua kewalahan menyiapkan bekal yang akan dibawa dan mengkhawatirkan kesehatan anak karena tidak adanya waktu istirahat. Sepulang sekolah, mayoritas anak-anak di Bukit Tinggi langsung mengaji di MDA. Kita sangat mendukung dengan sekolah 5 hari ini. Cuman untuk awal-awal ini memang agak kerepotan, terutama untuk menyiapkan bekal-bekal anak. Soalnya anak kan pulangnya jam 2 gitu. Terus habis pulang sekolah, kemudian dia langsung mengaji. Nah, seperti kita insya mendukung program di sekolah 5 hari ini. Hal serupa juga disampaikan Aprizal, salah seorang wali murid. Ia kurang setuju akan kebijakan uji coba sekolah 5 hari karena bersamaan dengan jadwal mengaji. Aprizal yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima di pasar bawah harus bolak-balik mengantar dan menjemput anaknya untuk sekolah dan mengaji karena jadwal pulang yang berbeda. Anak-anak yang mengajinya jam 2 tak bisa, mungkin agak payah kan, pulang jam 2 payah. Jadi itu jam seratnya kan, siapa ngaji tuh. Biasanya pulang jam berapa? Jam kalau anak kelas 3 mungkin jam 2 balik. Sekarang mungkin jam 1 mungkin. Mungkin tak kurang kalau tiba-tiba. Jadi jam serat anak kurang jadinya kan. Malam kok GTR ya. Uji coba sekolah 5 hari ini dinilai siswi SMP sesuatu hal yang mengasihkan karena banyak waktu belajar di sekolah. Jadwal yang panjang tidak sepenuhnya membuat mereka keletihan karena ada jadwal istirahat dan waktu makan bekal yang dibawa dari rumah. Dan untuk saat ini, siswa SMP juga tidak diberi tugas rumah. Seru aja, soalnya kata gurunya nggak ada tugas untuk di rumah kerjain. Terus walaupun catatannya banyak juga di kelas, cuman banyak ngabisin waktu sama teman, jadi bisa keluar mainnya juga lebih lama. Tadi masuk jam 7.15, pulangnya jam 2:50. Kalau dibilang capek nggak juga dong, soalnya karena kan kita ada istirahatnya juga, iya bekal juga. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi memperlakukan uji coba sekolah 5 hari untuk seluruh sekolah di bawah naungan Disdikbud, kecuali sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Warga di Nagari Pagadih, Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam, bahu-membahu bergotong royong untuk membangun masjid di kampung tersebut. Tidak memandang usia dan status, gotong royong dilakukan bersama orang tua, pemuda, hingga anak-anak. Masjid Nurul Iman itu terletak di Jorong Pagadih Hilia yang memiliki luas 12 kali 18 meter persegi dan dapat menampung hingga 500 jemaah. Tidak hanya warga di Jorong Pagadih Hilia, masjid juga dimanfaatkan warga di Jorong Banio Bariri dengan 233 keluarga. Kebersamaan dan gotong royong perlu dibudayakan. Di sini kegiatan masjid, mana yang bisa dikerjakan secara bergotong royong itu bergotong royong, mana yang tidak bisa secara bergotong royong itu barulah dipakai tenaga tukang. Dalam RAB yang telah dibuat tukang itu lebih kurang 1,9 M. Itu bentuk maksimal, bisa dinikmati dan bisa dimanfaatkan masyarakat. Seperti kalau siapnya itu lebih kurang 3 M. Kebersamaan dan gotong royong perlu dibudayakan
Karena selain menghemat biaya, juga dapat mempererat tali silaturahmi antar sesama. Aksi gotong royong ini selalu dilakukan warga Nagari Pagadih, baik tua, muda, bahkan anak-anak, ikut berperan membantu. Goro pembangunan masjid ini sudah lama diangsur sebelum bulan suci Ramadan lalu. Pembangunan masjid Bu ya, kegiatannya gotong royong, jadi dari yang kecil sampai yang tua, anak-anak, semuanya gitu ikut untuk gotong royong bersama gitu ya. Ini udah berapa hari nih, Bu? Udah lama Bu, mungkin dari waktu berapa tahun, waktu lebaran, sebelum lebaran ya. Sudah lebaran Bu ya. Masjid Nurul Iman ini dibangun dengan wakaf para donatur. Masyarakat berharap masjid segera selesai dibangun dan dapat dimanfaatkan. Dina Amrina melaporkan dari Kabupaten Agam.